Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Heni Mulyasari, MAG, atau yang alia atau sering saya sebut sama Bucan, Ibu Guru cantik. Terus terhormat pada rekan-rekan semua yang mudah-mudahan dengan melihatnya video presentasi ini bisa bermanfaat dan berkah ilmunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang matkul manajemen keuangan yang materinya adalah good government. Nah, pertama, pengertian good government. Nah, di sini pengertian good government itu adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka. Dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Jadi, good government ini yang telah sebutkan tadi, jadi pemerintah, masyarakat, dan semua aparatur baik swasta atau negeri membuat kesepakatan menyangkut pengaturan negara. Nah, kemudian selanjutnya maksud dan tujuan dari good government tersebut adalah menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi, administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Yang oleh sebab itu, dalam prakteknya konsep good government harus ada dukungan komitmen dari semua pihak, yaitu negara, pemerintah, swasta, dan masyarakat sosial. Nah, jadi percuma kalau misalkan ada good government tapi tidak ada kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, negeri, dan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dasar-dasar hukum atau prinsip. Yang pertama adalah akuntabilitas. Yaitu akuntabilitas itu meningkatkan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu mungkin perhitungan para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi ketika pemerintah mau mengambil kebijakan, jadi harus dipikirkan matang-matang agar keputusannya itu bisa berdampak positif pada masyarakat. Nah, kemudian pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Jadi pengawasan itu harus benar-benar orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Kemudian selanjutnya daya tanggap. Nah, jadi pemerintah juga harus daya tanggap, meningkatkan kepekaan. Apa nih misalkan aspirasi dari masyarakat. Nah, jadi pemerintah itu harus cepat tanggap dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat. Kemudian profesionalisme. Nah, jadi kita juga harus profesionalisme dalam meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya terjangkau. Jadi profesionalisme kita harus tingkat. Jadi kita di dalam kerja tidak ada istilah itu saudara saya, itu misalkan, atau usia saya, saudara saya. Jadi di dalam kerja itu kita harus profesionalisme, harus profesional. Nah, kemudian efisiensi dan efektivitas. Jadi menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Jadi keefektifannya gimana, efisiensinya gimana, agar masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam itu bisa merata, bisa manfaat kepada semuanya. Nah, kemudian transparansi, jadi menciptakan kepercayaan balik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi kemarin dari pemerintah itu harus transparan. Misalkan dalam pengelolaan anggaran ini harus sekian dia harus transparan. Bahkan harus kalau misalkan di desa, di HRD harus ada spanduk, bikin spanduk. Nah, anggaran sekian, biaya keluarga sekian, jadi harus transparan, jadi harus terbuka.
karena emang ada undang-undang yang mengatur bahwa pemerintah itu harus terbuka dengan anggaran yang dikeluarkan agar misalkan masyarakat sendiri percaya dan tidak sudon pada pemerintah. Kemudian kesetaraan, yang beri peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi jangan sampai ada yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya. Jadi pemerintah harus bisa menyetarakan antara si yang miskin sama yang kaya. Jadi jangan minimal balance lah seimbang. Jadi jangan sampai yang kaya tetap kaya, miskin malah tetap miskin. Nah, kemudian wawasan ke depan, jadi membangun daerah berdasarkan visi dan strategi jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam kemajuan daerahnya. Jadi harus memikirkan wawasan ke depan, gimana masyarakat kita harus gimana, negara kita mau dibawa kemana dan yang lainnya. Kemudian partisipasi, jadi kita juga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada partisipasi dari yang lain, dari masyarakat dan dari yang lain. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, ikut bekerja sama. Misalnya ada aspirasi atau apa ini, nanti pemerintah yang mampu dia selalu mengeluarkan kebijakan gimana caranya agar misalkan negara kita nih mau dibawa kemana. Jadi kita harus sama-sama harus berpartisipasi. Penegakan hukum, ya penegakan hukum itu yang adil bagi semua pihak dan kemudian ini kan kita jangan kayak kayak golok tumpu ke atas tubuh, ke bawah tajam. Kita harus adil dalam segi hukum. Jadi yang siapa yang kaya hukumnya kebal, yang miskin hukumnya tajam. Jadi ya kita harus adil dalam penegakan hukum. Kemudian manfaat Superman nih, ada C3, jadi mendorong tercapainya keseimbangan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas. Kemudian mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial. Jadi agar mendorong timbulnya kesadaran masyarakat dan bersosialisasi. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional. Jadi perusahaan juga kita harus bersaing, baik itu nasional atau internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang mendorong harus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Jadi kesimpulan gini, good government itu kan good dalam bahasa Inggrisnya good baik, government itu pemerintahan, jadi maksudnya adalah pemerintahan yang baik dan benar. Baik dan benar di sini tentu saja meliputi berbagai bidang dan tidak mengacu pada suatu bidang tertentu. Untuk mewujudkan hal itu, selain memilih para wakil rakyat yang terbaik, dan yang amat penting dan menentukan adalah memilih presiden dan wakil presiden yang mumpuni dengan terpilihnya para anggota legislatif yang terbaik, terus yudikatif. Terus bangsa ini akan memasuki satu era baru, yaitu Indonesia baru yang mempunyai pemerintah yang baik atau good government dan tetap pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik akan bisa membawa negara ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita dibahas di forum GCR atau Google Classroom. Nah, di sana kita diskusi bagaimana, kalau ada pertanyaan apa, nanti insya Allah kalau misalkan saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa menjawab, nanti ada ibu dosen yang akan menjelaskan prinsip. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan dari saya, walaupun kita tidak langsung bertatap muka karena ada suatu musim wabah, yang pada itu pesan saya itu pertama jaga kesehatan, cuci tangan, kemudian kemana-mana bawa masker, pakai masker, dan satu lagi jangan lupa berdoa dan berzikir. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker dulu.